Halo semuanya, kali ini kita akan membahas mengenai fungsi entire, fungsi analitik, fungsi differentiable, dan juga pengantar integral. Namun di sini pengantar integralnya mungkin akan saya kesampingkan dulu untuk video pembahasan selanjutnya. Nah, di sini untuk belajar fungsi entire kita harus mengetahui persamaan dan pembelajaran yang terjadi di week 4 yang online itu, yang Bu Yasi. Dimana jika teman-teman belum paham, maka saya sarankan untuk mengikuti dulu dari belakang, dari week 4. Ya, di situ ada di playlist ini harusnya ada pembelajaran dari Bu Yasi. Jadi tolong dipahami, kalau misalkan dibutuhkan untuk pembelajaran lebih lanjut, mungkin akan saya buat videonya. Oke, yang pertama adalah fungsi entire, fungsi analitik, fungsi differentiable, dan pengantar integral. Di sini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan yang menurut saya penting yang ada di week 4, yaitu adalah mengenai persamaan syarat PCR dan juga syarat fungsi harmonik gitu. Dimana yang harus teman-teman ingat itu ada namanya fungsi harmonik. Fungsi harmonik ini memiliki persamaan yaitu UXX sama dengan VYY itu sama dengan 0. Ini bukan sama dengannya, ini plus. Terus UYY tambah VXX sama dengan 0. Nah, apa maksudnya? Ketika kita mempunyai suatu persamaan, kita ambil contoh persamaannya adalah fx tambah y sama dengan x kuadrat min y kuadrat plus 2y gitu ya. Ini maka x kuadrat min y ini itu kita sebut sebagai persamaan u, dan 2y ini persamaan v. Bagaimana cara menentukannya? Cara menentukannya, yang nempel dengan i itu adalah u, sedangkan yang tidak nempel dengan i itu berarti adalah yang nempel dengan i adalah v, dan yang tidak nempel dengan i adalah u. Begitu. Untuk pembahasan lebih lanjutnya ada di video sebelumnya, lagi-lagi di week 4. Jadi saya sarankan bagi teman-teman yang belum paham, boleh untuk memulai dari week 4 yang akan saya sertakan di playlist video ini. Lalu yang paling penting adalah fungsi PCR. PCR ini tuh kepanjangannya dari persamaan Cauchy-Riemann. Itu disingkatnya PCR ya, persamaan Cauchy-Riemann, di mana persamaan tersebut harus memenuhi UX sama dengan VY dan UY sama dengan min VX gitu. Jadi UX itu adalah maksudnya turunan dari U yang terhadap X. Nah, kalau yang dari fungsi harmonik nih ya, yang dari kita lihat di sini yang di atas, itu tuh maksudnya berarti 2 kali turunannya. Jadi turunan X terhadap U dan turunan X terhadap U gitu. Nah, kalau dari fungsi PCR ini yang paling penting adalah itu, ini bukan minus ya, takutnya salah. Ini bukan minus, ini maksudnya poin aja. Oke. Di sini maksudnya adalah turunan U terhadap X sama dengan turunan V terhadap Y gitu. Itu V ya terhadap Y. Dan itu harus sama dengan turunan U terhadap X. Dan turunan U terhadap Y itu harus sama dengan minus turunan V terhadap X gitu. Oke. Contohnya ya, misalkan kita ambil dari di atas nih, fx plus y sama dengan x kuadrat min y kuadrat tambah 2y, di mana u-nya adalah x kuadrat, berarti kita bisa cari ux-nya. Ux-nya itu sama dengan terhadap x ya, berarti min y-nya kita anggap konstanta, di mana berarti sama dengan 0. Kalau misalkan kita turunin tuh, kalau kita turunin konstanta kan berarti jadi 0 kan. Berarti jadinya ux-nya adalah 2x
dan VY-nya dari VY ya, berarti dari sini nih dari 2Y. Nah VY-nya tuh ini 2XY ya, jangan lupa, sorry, itu kalau ada persamaannya harus seperti itu. Berarti terhadap Y berarti X nya kita anggap konstanta dan jadinya 2Y aja, jadi X nya karena dia X nya kali kan, jadi X nya hilang gitu. Berarti menjadi Y nya yang hilang karena Y nya kan dikali sama X. Kalau kita lihat tuh di sini kan 2YXY. Nah karena turunan terhadap Y nya jadi hilang, jadinya 2IX atau biasanya ditulisnya sih I nya di depan, I2X, yang artinya I-nya kita hilangin jadinya 2X gitu. Terus juga ada VY, UY itu berarti turunan terhadap Y dari U terhadap turunan Y terhadap U, dimana itu berarti kita tinggal turunin aja kan, jadi min 2Y. Terus ada Vx, dimana Vx nya itu adalah 2Y. Oke, setelah kita mendapatkan informasi ini, kita masukin persamaannya nih, persamaan yang ini nih kita masukin ya ke bawah sini, dimana Ux nya berarti 2X itu sama dengan VY katanya sama dengan 2X, which is betul, yang artinya adalah betul. Sebentar ya. Oke, lanjut. Jadi ini persamaan pertama sudah beres. Persamaan kedua ini UY, dimana UY nya adalah min 2Y itu sama dengan minus Vx ya. Ingat minus Vx berarti minus Vx nya adalah 2Y, yang artinya min 2Y sama dengan min 2Y. Ini true kan? Ini true. Jadi ini true, ini true. Dimana kalau dua-duanya true berarti persamaan di atas ini, persamaan ini dia tuh bersifat PCR atau fungsi PCR, atau biasa dipanggilnya holomorphic. Jadi ingat, PCR tuh kadang juga disebut holomorphic. Jadi persamaan tersebut bersifat holomorphic gitu. Oke ya, aman ya. Oke, kita lanjut. Ini sedikit review aja ke belakang. Sekarang kita akan masuk ke differentiable, analytic, dan entire, di mana sifat differentiable itu adalah ketika kita mempunyai suatu titik. Jadi kita punya titik nih, atau di Z0 nih yang udah kelihatan, si Z0 ini nih, apakah dia itu PCR apa enggak gitu. Apakah titik tersebut differentiable apa enggak. Bagaimana cara ngeceknya? Cara ngeceknya kita cek lewat PCR-nya. Jika kita memiliki sebuah persamaan yang bersifat PCR, berarti persamaan tersebut adalah persamaan fungsi differentiable. Seperti itu, sesimpel itu. Oke, kita kasih contoh ya. Ini di sini ada persamaan x kuadrat min 2y tambah x tambah i 2xy. Apakah dia differentiable di z sama dengan 1 plus i? Nah, ingat z plus 1 plus sama dengan 1 plus i ini itu tuh adalah titik ya. Itu adalah titik, dimana titiknya adalah 1,1 artinya. Berarti x-nya 1, y-nya juga 1 gitu. Jadi itu persamaannya. Jadi maksudnya ada titik nih, kita punya diagram Cartesius, terus ada titik di 1,1. Nah, ada titik sini. Nah, apakah titik tersebut differentiable dengan persamaan ini? Gitu yang ditanya tuh itu. Oke ya, kita coba ya. Nah, kalau misalkan dia menganut PCR, itu artinya dia tuh differentiable terhadap semua titik. Oke. Nanti kita coba lakuin ya. Oke, di sini ada persamaannya, berarti kita cari kita tulis dulu persamaan PCR ya. Persamaan PCR adalah UX sama dengan VY dan UY sama dengan min VX gitu. Nah, UX-nya itu apa? UX-nya berarti kan ini ya, ini aja sama ini. Ingat X ya, yang X-nya doang, dan yang misal dari I itu adalah U. Dan terhadap X berarti ini doang yang kita lihat, berarti UX itu sama dengan 2X plus 1. Oke ya, karena turunan dari X kuadrat adalah 2X dan turunan dari X adalah 1, jadi 2X plus 1. Sedangkan Y kita anggap aja konstanta. Terus VY nya
dari sini nih V-Y nih, ingat yang dari sini V-Y, di mana turunan terhadap Y, berarti Y-nya kita turunin, yang berarti kalau ini turun jadi hilang, ini jadi 1, berarti 2x plus 1. Oke, udah kelihatan ya, untuk persamaan pertama dia true. Tapi kita coba cek lagi persamaan keduanya, karena harus menganut harus persamaan pertama dan kedua tuh harus sama-sama benar gitu. Berarti persamaan keduanya adalah UY itu sama dengan min 2Y, dan sedangkan Vx itu sama dengan karena terhadap X ya, berarti Vx-nya adalah 2Y. Kenapa? Karena Y-nya karena karena kan ini dianggapnya konstanta, jadi ini hilang, dan ini Y-nya itu Y-nya itu kan nyambung sama ini, jadi anggapannya kayak apa ya, kayak 5x aja ini tuh, kayak 5x. Paham kan? Kalau 5x kan kalau diturunin jadi 5 doang. Nah ini tuh anggapannya kayak gitu, jadi si 2xy itu dia tuh turunan terhadap Y, jadi Y-nya hilang. Ini tuh kayak 2x tuh kayak 5y, ini kan 5y, jadi 5 doang kan. Nah karena jadi 5 doang, berarti ini jadi 2x doang gitu. Sorry, kan ini terhadap x ya, aduh kacau, sorry terhadap x. Berarti maksud saya 2xy itu jadi kayak 2y sama dengan u, jadinya ux itu sama dengan u aja kan, ya nggak sih? Paham nggak maksudnya? Ketika misalkan lagi-lagi nih ya, ini nih contoh yang ini. Nah ini tuh y-nya kita anggap konstanta, oke? Y-nya kita anggap konstanta. Kalau konstanta diturunkan menjadi 0, kalau konstanta diturunkan terhadap suatu hal, konstantanya hilang. X-nya hilang. Bukan konstantanya yang hilang, X-nya yang hilang. Yang artinya jadinya ini 2y. Oke? Jadi Vx-nya sama dengan 2y. Paham nggak? Kalau belum paham, silakan chat ke saya secara pribadi. Saya akan mencoba untuk menjelaskan lebih ringkas dan lebih mudah dipahami. Oke? Nah, persamaan pertamanya itu adalah Vx sama dengan Vy, di mana Vx-nya adalah 2x plus 1 sama dengan 2x plus 1. Ini true ya, ini true. Terus persamaan keduanya adalah Uy sama dengan min Vx, di mana Uy adalah min 2y, Vx-nya adalah min dari 2y. Berarti min 2y sama dengan min 2y. True? True. Jadi persamaan ini, persamaan yang kita tes ini, dia itu diferensiabel terhadap titik 1 plus i. Atau sebenarnya ketika kita melakukan percobaan kepada suatu persamaan dan persamaan tersebut ternyata PCR, berarti persamaan tersebut diferensiabel pada setiap titik di bidang Z, termasuk di Z sama dengan 1 plus I. Maksudnya, jadi kalau misalkan persamaan itu diferensiabel, kalau persamaan itu PCR, itu berarti nih di sini semuanya itu adalah persamaan diferensiabel gitu. Jadi nggak di satu titik doang, tapi di semua bidangnya itu diferensiabel terhadap persamaan ini gitu. Oke, kita kasih contoh satu lagi ya biar agak paham. Oke, ketika ada 2x kuadrat min y kuadrat ya, kita cari ux-nya berapa. Ux-nya adalah 2x. Oke, terus uy-nya vy-nya itu sama dengan x doang. Oke, terus ada uy-nya sama dengan min 2y, terus vx-nya itu adalah y. Oke. Coba diulang-ulang lagi bagaimana cara melakukan PCR.
bisa di week 4 atau nanti juga ada contoh-contohnya. Nah, jadinya kalau kita menganut persamaan PCR di mana UX sama dengan VY, di mana UX-nya adalah 2X sama dengan X, ini salah, ini false. Oke, ini false karena tidak menganut persamaan PCR. Terus kalau misalkan kita punya UY sama dengan min VX, di mana UY-nya adalah min 2Y dan VX-nya adalah min dari Y, jadi min Y, ini juga false. Berarti kita udah tahu pasti kalau misalkan persamaan ini tidak menganut PCR dan dia tidak diferensiable di Z sama dengan 1 plus I. Taunya dari mana? Z1 plus I seperti yang tadi saya bilang itu adalah X, Y, artinya ya berarti 1,1. Kalau kita masukin X-nya ke sini, 2 kali 1 berarti 2 sama dengan 1. Kalau X-nya sama dengan 1 ya, ini salah nih. Ini false, ya kan? Lalu kalau misalkan satunya kita masukin ke sini, 1 dari Y berarti min 2 kali 1 sama dengan min 1, di mana min 2 sama dengan min 1, ini pun false. Oke? Nah, berarti kalau misalkan pertanyaannya apakah diferensiable terhadap Z sama dengan 1 plus I, persamaan ini tidak diferensiable terhadap Z sama dengan 1 plus I. Tapi, kalau misalkan kita cari X-nya, XY-nya adalah bukan 1,1, namun 0,0, anggaplah 0,0, maka yang terjadi itu adalah 2 dikali 0 sama dengan 0. Ya kan? Dimana 0 sama dengan 0. Dan kalau Y-nya kita masukin ke sini, min 2 dikali 0 sama dengan min 0, 0 sama dengan 0. Yang dimana ini true, ini true. Nah, berarti persamaan ini mungkin memang tidak terdiferensiable terhadap Z sama dengan 1 plus I. Tapi persamaan ini terdiferensiable, diferensiable terhadap titik 0,0 atau secara persamaannya adalah Z sama dengan 0 tambah I0 gitu. Jadi ini bisa dilihat di pernyataan ketiga ya, PCR hanya terpenuhi pada saat X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Jadi Fx plus Y hanya diferensiable terhadap Z sama dengan 1 Z sama dengan 0 tambah I0 dan tidak di titik lain gitu. Itu sifat diferensiable. Kalian boleh latihan di sini. Oke. Udah latihannya. Stop aja. Terus ini juga latihan, silakan. Boleh di stop. Terus ini silakan juga latihan. Boleh di stop. Oke, kita lanjut ya karena waktunya tidak banyak. Oke, yang kedua adalah fungsi analitik. Fungsi analitik ini adalah ketika kita mempunyai range dari D ini nih. Kita mempunyai bidang D. Itu semua titik yang ada di bidang itu PCR. Jadi kita hanya mengecek PCR-nya. Contoh soalnya jujur aja saya nggak tahu. Saya pun nggak tahu bagaimana cara mengaplikasikannya karena memang tidak diajarkan. Tapi intinya kita harus ngecek PCR di semua titiknya. Pasti ada caranya gitu. Dan fungsi entire apa? Fungsi entire itu adalah ketika FZ fungsi yang diberikan itu diferensiable pada semua titik pada bidang Z. Yang artinya kalau misalkan dia persamaan tersebut PCR, jika persamaan ini PCR, jika persamaan ini PCR, berarti persamaan tersebut auto entire, udah pasti entire dia. Karena semua titiknya itu terdiferensiable. Sama kayak tadi contoh nomor 1 yang ini nih. Karena dia true dua-duanya, dia PCR, berarti persamaan yang kita tes tadi adalah persamaan entire. Gitu. Oke. Jadi persamaan entire. Contoh soalnya ada di sini. Oh, ini salah satu secara umum aja ya.
pada umumnya fungsi elementer fz adalah entire, di mana fz sama dengan 2z. Jadi 2z ini kalau kita misalkan mau tes, dia tuh entire. Gimana cara ngetesnya? Ini ada lagi-lagi ada di week 4 cara ngetesnya, tapi untuk ini saya ajarin dikit, dimana kita tuh harus menganggap z sama dengan x tambah y. Oke. Nah, kalau misalkan kita z sama dengan x plus y, jadinya f x plus y itu berarti sama dengan 2 dikali z-nya kita ubah jadi x plus y, jadi x plus y sama dengan 2x plus i2y. Nah, ini kalian cari sendiri ini PCR apa enggak, apakah benar pernyataan pertama PCR apa enggak gitu. Nah, tapi secara umum katanya 2z kuadrat sin z, eksponen dari z itu adalah fungsi PCR. Kalian bisa cek sendiri gitu, katanya dia itu fungsi yang mengandung PCR, yang berarti dia adalah entire. Tapi kalau misalkan ada persamaan yang lebih kompleks, saya sangat-sangat sarankan untuk melakukan PCR dulu, untuk pembuktian bahwa dia tuh beneran entire apa enggak gitu. Lalu pernyataan kedua di situ dituliskan pada umumnya fungsi elementer yang melibatkan sekawan kompleks z sekawan itu tidak analitik, yang berarti dia tidak entire. Dalam artian kalau misalkan ada 2z gini, yang awalnya z sama dengan x plus y, karena dia z sekawan berarti jadinya x min y gitu, jadinya min. Nah, cara ngeceknya lagi-lagi silahkan cek aja masing-masing, kalian jadiin dulu, ini karena waktunya udah mau habis ya, saya nggak mau lama-lama. Kalian cek aja sendiri dia tuh entire apa enggak, apakah benar dia ini tuh tidak entire kalau misalkan ada komplement di atasnya gitu, silahkan dicek. Lalu ada fungsi pecahan rasional, di mana fz sama dengan px per qz pada umumnya analitik pada setiap daerah kecuali pada qz sama dengan 0. Ini saya nggak tahu hubungannya dengan pernyataan 1 dan 2, tapi akan saya jelaskan maksudnya apa. Lalu pernyataan keempat bilang bahwa z yang menyebabkan qz sama dengan 0 disebut titik singular. Oke. Nah, tadi persamaannya adalah persamaannya adalah ketika kita punya fz ya, itu sama dengan PZ per QZ. Oke. Dimana berarti ini nih yang di bawah nih, itu adalah QZ. Nah, katanya kita tuh harus mencari nilai Z yang menyebabkan QZ sama dengan 0. Itulah yang disebut titik singular. Ketika QZ sama dengan 0, berarti ini adalah titik singular. Nanti buat apa akan ada di materi berikutnya mungkin, tapi ya kita belajar ininya dulu. Oke. Nah, kita lihat nih kira-kira ini titik singularnya di mana? Titik singularnya apa yang menyebabkan 0? Berarti kalau misalkan z-nya sama dengan min 1, kalau z-nya min 1 berarti kan jadinya min 1 tambah 1 dikali apapun itu, ya kan? Min 1 tambah 1 sama dengan 0 dikali apapun itu berarti sama dengan 0. Makanya jadinya dia titik singularnya ada di z sama dengan min 1. Bisa lihat di sini, z sama dengan min 1. Dan disebut titik singular orde 1. Kenapa orde 1? Karena fungsi yang menyebabkan z ini jadi 0, yang min 1-nya kan kita taruh sini, dan ini yang jadi 0 kan, itu tuh pangkat 1 di sini. Jadi disebutnya orde 1. Lalu titik singular z min 2. Ada banyak nih, nggak cuma satu doang. Min 2 di mana min 2 gitu. Nah, min 2 di persamaan yang sebelahnya nih, yang z plus 2 kuadrat. Dimana kalau kita taruh ini z-nya min 2, berarti kan jadinya min 2 tambah 1 dikali min 2 tambah 2 kuadrat. Min 2 tambah 1 tuh berarti min 1 dikali min 2 tambah 2, 0 kuadrat. Dimana 0 kuadrat sama dengan 0 dikali 0 sama dengan 0. Nah, itu berarti min 2 ini juga adalah titik singular dan disebut orde 2. Kenapa? Karena di sininya ada pangkat 2 gitu. Nah, ini untuk contoh soal, silahkan kalian kerjain ya. Ini lumayan untuk latihan sedikit-sedikit lah gitu. Silahkan, sok boleh di pause dulu sambil ngopi untuk ngerjain contoh latihan.
Oke, udah ya nih saya kasih tahu jawabannya. QZ-nya itu adalah Z pangkat 3, Z tambah 2Z tambah 1, Z min 5 ya. QZ-nya ini QZ. Terus habis itu titik singularnya ada di 0, min 1 sama 5, di mana ordernya 3, 2, 1. Boleh dicek, silakan. Kalau ada yang kurang atau ada yang kelebihan kalian boleh ngecek. Oke, itu aja untuk materi kali ini. Untuk pengantar integral akan dilanjutkan nanti. Sekian, terima kasih.